Halo teman-teman, selamat datang di channel Dunia Penuh Ilusi. Di sini, kami menyajikan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna yang bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Jangan lupa jika kalian suka like dan komen. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Laras bukanlah wanita malam karena keinginannya. Hidup yang keras memaksanya memilih jalan itu. Meski sering dihina, hatinya tetap mulia. Suatu malam, ia menolong seorang ibu bernama Bu Mirna dan anaknya, Riko, yang terlantar di jalan. Kebaikan yang ia lakukan akhirnya mengubah takdirnya sendiri. Hujan deras mengguyur atap rumah Reyot di pinggiran kota. Seorang gadis kecil, Laras kecil, menangis di sudut kamar. Ayahnya, Pak Rudi, yang mabuk berat, memaki ibunya, Bu Siti. Pak Rudi, dasar wanita bodoh. Kerja gak becus, uang mana? Bu Siti hanya terdiam, tubuhnya gemetar ketakutan. Laras berlari memeluk ibunya. Laras kecil, jangan sakiti ibu, ayah. Tolong jangan. Pak Rudi malah mendorong Bu Siti hingga terjatuh. Malam itu, Bu Siti kabur bersama Laras, meninggalkan rumah yang penuh penderitaan. Mereka hidup menggelandang, dari satu tempat ke tempat lain, hingga suatu hari, sang ibu jatuh sakit parah. Laras remaja duduk di samping ibunya yang terbaring lemah di rumah sakit. Dokter, kami butuh biaya segera, atau nyawa ibumu terancam. Hatinya bergetar, ia hanya seorang gadis miskin tanpa siapa-siapa. Ia keluar dari rumah sakit dan menangis di sudut jalan. Laras, apa yang harus aku lakukan? Malam itu, seorang wanita berdandan mencolok menghampirinya. Wanita, butuh uang, aku bisa bantu. Dengan hati yang hancur, Laras akhirnya masuk ke dunia kelam demi menyelamatkan ibunya. Namun takdir berkata lain, Bu Siti meninggal sebelum Laras bisa membayar pengobatannya. Sejak saat itu, ia terjebak dalam dunia yang penuh hinaan, tanpa jalan keluar. Bertahun-tahun kemudian, Laras sudah terbiasa dengan cercaan orang. Bu Rina, tetangga, jangan dekati perempuan itu. Bisa bawa sial. Seorang pria yang dulu menyukainya kini memandangnya jijik. Pria, sayang, kamu jadi seperti ini. Malam-malamnya dihabiskan dalam kesendirian. Setiap kali menatap langit, ia bertanya-tanya, apakah aku masih punya kesempatan untuk berubah? Suatu malam, Laras melihat seorang wanita tua dan anak kecil di bawah lampu jalan. Laras, Bu, kenapa di sini? Bu Mirna menangis, memeluk anaknya yang ketakutan. Bu Mirna, kami diusir, Nak. Suamiku meninggal, dan aku tak punya tempat tinggal. Melihat mereka, Laras teringat ibunya sendiri. Tanpa pikir panjang, ia membawa mereka ke kamar kosnya yang sederhana. Ia memberi mereka makan meskipun dirinya sendiri sering kelaparan. Keesokan paginya, tetangganya mulai bergosip lebih keras. Bu Rina, lihat, sekarang dia bawa orang tak jelas ke kamarnya. Pak RT, orang seperti dia pura-pura baik. Hah, jangan harap, sekali sampah, tetap sampah. Laras menahan tangisnya. Bu Mirna memegang tangannya erat. Bu Mirna, jangan dengarkan mereka, Nak. Hatimu lebih bersih dari mereka. Hari-hari berlalu, Laras membantu Bu Mirna mencari pekerjaan. Hingga suatu hari, seorang pria datang ke kosnya. Pria, Laras, saya Bayu, adik Bu Mirna. Pak Bayu adalah seorang pemilik perusahaan besar. Ia menangis saat mendengar cerita tentang kakaknya dan bagaimana Laras menolongnya. Pak Bayu, terima kasih, Laras. Aku ingin membantumu. Laras terkejut. Pak Bayu menawarkannya pekerjaan di kantornya. Itu adalah kesempatan untuk keluar dari dunia gelap yang menjeratnya selama ini. Laras menerima pekerjaan itu. Ia bekerja keras dan lambat laun mulai diterima oleh masyarakat. Namun, meskipun kehidupannya membaik, ia tak pernah melupakan masa lalunya. Suatu hari, ia kembali ke jalanan, bukan sebagai wanita malam, tetapi sebagai seseorang yang ingin menolong mereka yang terjebak dalam kegelapan seperti dirinya dulu. Dengan air mata bahagia, ia menatap langit malam dan berbisik, Ibu, aku sudah menemukan jalanku. Setiap orang memiliki masa lalu yang tak bisa mereka pilih. Jangan pernah menghakimi seseorang hanya dari pekerjaannya, karena mungkin di balik itu, mereka memiliki hati yang lebih mulia daripada kita.